Dan untuk membahas terkait dengan jelang rekapitulasi ini sudah bergabung bersama kami mantan Ketua KPU Ilham Saputra melalui sambungan virtual. Selamat siang, Pak Ilham. Selamat siang, Mas. Terima kasih telah bergabung di Breaking News Metro TV, Pak Ilham. Kita tahu saat ini rekapitulasi masih dilakukan menunggu dua provinsi, yaitu Papua Pegunungan. Dan juga kita tahu bersama bahwa ada 36 provinsi yang sudah rampung. Tapi apa yang menjadi catatan dari KPU sendiri kalau Anda melihat apa yang harus diperbaiki dan kemudian ada keterlambatan seperti ini, Pak Ilham? Ya, pertama adalah tadi Metro TV sudah menayangkan tentang banyak sekali pengamat atau kemudian dari partai politik peserta pemilu yang komplain terkait dengan Sirekap. Padahal sebetulnya Sirekap ini kan hanya alat bantu, ya. Di Undang-Undang 7 2017 hasil resmi tetap menggunakan manual. Akan tetapi kemudian kinerja Sirekap ini memunculkan prasangka, memunculkan sakwa sangka, sehingga pemilu ini seakan-akan mudah begitu saja, gampang gitu ya untuk kemudian dibuat oleh KPU sedemikian rupa bahwa kemudian kalau Sirekapnya bermasalah mereka akan selalu bilang bahwa ini adalah alat bantu, tetapi kemudian mereka melakukan penundaan rekapitulasi di kecamatan ketika itu dalam rangka untuk memperbaiki Sirekap. Padahal harusnya kemudian Sirekap itu yang kemudian mengikuti jenjang manual rekap manual dan kemudian diperbaiki berdasarkan hasil rekap manual tersebut. Nah, kemudian terkait dengan saya kira belum terlambat ya, masih ada waktu sampai jam 23.59 nanti malam. Tetapi memang di beberapa daerah seperti di Papua itu selalu menjadi ada persoalan-persoalan ya. Persoalan-persoalan misalnya seperti geografis, di mana mereka harus membawa hasil rekapitulasi di kecamatan ke kabupaten. Itu memerlukan waktu dan alat transportasinya tidak banyak, ya tidak banyak pilihan. Ada penggunaan helikopter, itu pun kalau ada helikopternya. Ada juga yang terutama di Papua Pegunungan. Nah, kemudian juga di Papua ini banyak sekali dinamika terkait dengan persoalan-persoalan penggelembungan suara, belum lagi mempermasalahkan soal noken, walaupun noken sudah diperbolehkan dengan mengikuti local wisdom gitu ya. Akan tetapi Papua ini memang perlu mendapat perhatian khusus karena beberapa kali pemilu, beberapa kali pilkada selalu ada masalah di sana. Ya. Nah, oleh karenanya saya kira saya berharap betul kemudian nanti ketika rekap nasional di dua daerah ini bisa kemudian persoalan-persoalan yang di Papua itu bisa selesai terkait dengan DPRD kabupaten kota dan DPRD provinsi. Jadi tidak lagi membahas soal DPRD provinsi dan DPRD kota, tapi membahas soal presiden, DPD dan DPR RI. Ya, Pak Ilham, tadi saya menyinggung ada keterlambatan karena sebelumnya kan memang ditargetkan tanggal 18, walaupun sebenarnya bisa sampai dengan tanggal 20 Maret ini. Tapi kemudian ada kemunduran begitu dari tanggal 18 hingga ke sekarang dari tanggal 20. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang kemudian harus dilakukan? Kalau kita melihat wilayah-wilayah timur seperti Papua dan juga Papua Pegunungan selalu mengalami permasalahan teknis. Apakah selalu terkendala teknis atau sebenarnya ada permasalahan manajemen lain yang harus dibenahi oleh KPU? Ya, saya kira memang ini Papua harus selalu mendapat perhatian khusus karena memang sekali lagi dari seperti saya sampaikan di Papua ini selalu ada problem ketika pemilu dan pilkada, terlepas dari soal geografis dan juga soal manajemen logistiknya, tetapi juga ini penting untuk kemudian memastikan KPU Papua bekerja sesuai dengan peraturan perundangan. Ya, jadi memang agak sulit. Belum lagi faktor keamanan ya, KPU-nya ini kadang-kadang kalau melakukan rekapitulasi di bawah ancaman dari orang-orang yang tidak puas terhadap hasil pemilu, kemudian juga secara geografis sulit sekali mereka untuk kemudian mendapatkan transportasi yang bisa memungkinkan mereka tepat waktu sampai rekap di kabupaten bahkan sampai rekap di provinsi. Dan padahal ini Papua di tahun 2022 lalu sudah dilakukan pemekaran ya. Tapi tetap aja kemudian harusnya kalau sudah ada pemekaran, persoalan-persoalan itu bisa dikanalisasi di masing-masing ya, dari Papua Pegunungan, ada Papua Selatan, dan Papua Induk menjadi lebih kecil beban kabupaten kotanya. Tetapi yang terjadi malah kemudian tetap ini menjadi terlambat Papua seperti itu. Iya, tapi Anda masih punya optimistis tidak bahwa memang nanti akan selesai per hari ini sampai dengan mentoknya jam 00.00 waktu Indonesia Barat?
Saya optimis kalau kemudian KPU-nya bisa memastikan bahwa nanti problem-problem itu bisa diselesaikan dengan cepat di KPU RI. Ya, nah, tinggal bagaimana nanti mekanisme sidangnya dan waktu. Jangan sampai kemudian nanti memulai sore misalnya saja. Saya berharap jam 2 ini sudah bisa dimulai rekapitulasinya dan nanti sebelum jam 20, dan itu kan juga ada panel ya, ada 2 panel. Jadi nanti satu Papua Provinsi, Papua Induk, satu lagi Papua Pegunungan. Nah, saya kira ini bisa selesai lah kalau cuma 2 provinsi ini. Saya optimis ya, tetapi tergantung bagaimana kemudian kasus-kasus atau persoalan-persoalan yang muncul di provinsi untuk rekapitulasi DPR RI, Presiden dan DPD itu bisa diselesaikan oleh KPU. Masih ada optimistis itu, kita masih menunggu nanti sampai dengan batas akhirnya jam 00 waktu Indonesia Barat. Tapi kalau kita kembali lagi ke Sirekap, kemarin kan banyak sejumlah permasalahan atau catatan serta kritik, mulai dari aksesnya yang sempat tidak bisa diakses, sampai sekarang pun untuk pileg pun kita tidak bisa mengakses Sirekapnya ini atau melihat informasi di Sirekapnya. Apa yang menjadi tanggapan Anda, Pak Ilham? Ya, saya kira ini adalah begini, saya sekaligus mengklarifikasi beberapa ada di WA Group yang banyak mengatakan bahwa Sirekap sudah di-setting sejak tahun 2021. Benar, Sirekap itu adalah ide di periode kami dan sudah kami gunakan ketika Pilkada 2020. Dan itu hasilnya baik ya. Sekali lagi pertama dia adalah bagian dari transparansi kita penyelenggara pemilu kepada publik, bahwa publik bisa mengakses hasil dari pemilu pada D-Day, pada hari yang sama gitu ya. Kemudian kedua adalah untuk kemudian mengcounter manipulasi suara, upaya-upaya penggelembungan suara yang sering terjadi muncul pada pemilu kita. Nah, tetapi kemudian kami buat MOU dengan ITB, ketika kami demisioner pada bulan 12 April tahun 2022, kami tidak tahu lagi bagaimana bisnis prosesnya. Ya, apakah kemudian dengan siapa mereka bekerja sama untuk pembuatan data, penyimpanan datanya, bagaimana metodologinya dan sebagainya, kami tidak tahu lagi karena kami tidak disertakan lagi dalam bisnis proses tersebut. Bahkan untuk kemudian kami diajak bicara untuk transfer knowledge juga tidak ada sama sekali. Nah, sehingga kemudian saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Sirekap atau pembangunan development dari Sirekap ini, gitu Mas. Selama prosesnya biasanya Sirekap, ya Pak Ilham, selama prosesnya biasanya Sirekap tuh ada auditnya nggak sih? Kalaupun ada, seperti apa biasanya auditnya? Ya harusnya ada auditnya, kita melapor kepada BSSN, ya Badan Cyber, kemudian juga kita berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo dan lain sebagainya, itu sudah kami lakukan. Nah, tetapi saya tidak tahu sekali lagi dengan apa yang terjadi Sirekap pada pemilu 2024 ini. Nah, tapi saya ingin mengatakan bahwa ketika pilkada saja, ketika kami menggunakan Sirekap ya, itu kami menggunakan simulasi yang begitu masif. Kita ada buku, ada laporannya itu, kalau mau nanti bisa kita share gitu ya. Kita menggunakan simulasi yang begitu masif dan melibatkan banyak penyelenggara. Nah, tetapi sekarang saya melihat seperti pernyataan dari salah satu komisioner yang menyalahkan misalnya saja petugas KPPS, kemudian juga soal sinyal dan sebagainya. Harusnya ini sudah bisa diantisipasi dari awal jika simulasi itu dilakukan dengan sangat masif gitu ya. Nah, jadi ini sepertinya bentuk ketidaksiapan dari penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dalam menerapkan Sirekap pada pemilu 2024. Baik, Pak Ilham, nanti kita juga akan bahas terkait dengan sengkarut soal Sirekap ini. Ada juga isu lainnya yang disoroti, yaitu soal penggelembungan suara juga. Nanti kita akan bahas, dan ada satu lagi narasumber, Burhanuddin Muhtadi, yang juga nanti akan juga membantu kita menganalisa hasil rekapitulasi secara nasional ini seperti apa. Kita akan bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.